Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Aisyata qalat lama baddana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasakula kana aksaru sholatihi jalisan wa akhbaroni Jabir bin Samurata anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta sholla qaidan rawahu muslimun. Artosipun an Aisyata utawi hadis menika bersumber saking Aisyah. Qalat sampun ngocap sapa Aisyah. Lama badana ing nalika sampun memasuki usia tua, usia lanjut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasakula lan merasa berat sapa Rasul, merasa berat ateges badannya sudah mulai lemah dan sudah mulai sakit-sakitan karena mongko ono sapa Rasul aksaru sholatihi lebih sering melakukan sholat sapa Rasul jalisan, yaitu sholat yang dikerjakan dengan cara duduk. Wa akhbaro lan wis ngabarno ni marang ingsun, ngabarno sapa Jabir bin Samurata, Jabir bin Samurah anan nabiya sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut di saat sakit sebelum meninggal sapa Rasul hatta sholat masih sempat sholat sapa Rasul, sholat qaidan, sholat dalam keadaan duduk atau sholat dilakukan dengan cara duduk. Rawawis ngrewayatno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis bersumber dari Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memasuki usia tua dan badan beliau sudah mulai lemah, juga sudah mulai sakit-sakitan, badan beliau lemah karena sakit, maka dalam kondisi tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering melakukan sholat yang dilakukan dengan cara duduk. Jabir bin Samurah bercerita kepadaku, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sakit sebelum wafat, beliau masih sempat melakukan sholat yang dilakukan dengan cara duduk. Hadis riwayat Muslim. Para bapak sahabat ibu hadirin jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula waos kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab boleh hukumnya sholat dengan cara duduk karena suatu sebab. Judul menika saged kita pahami pilih sholat pada hukum asal ialah sholat itu harus dilakukan dengan cara berdiri. Seperti sholat subuh yang barusan saya pimpin, itu namanya sholat yang dilakukan dengan cara berdiri. Kenapa? Jawabnya karena situasinya normal. Adapun nanti apabila situasi, kondisi tidak normal atau karena ada sebab-sebab tertentu, maka hukum asal sholat yang asalnya hukum asal adalah harus dengan cara berdiri, maka sholat bisa dirubah
hukum asal tersebut dirubah dengan cara yang lain, yaitu dengan cara duduk. Adapun sholat yang boleh dilakukan dengan cara duduk, itu karena ada sebab-sebab. Salah satu di antara sebab ialah karena faktor usia sudah lanjut atau faktor sakit berat. Maka orang apabila usianya sudah lanjut atau mengalami sakit yang berat, maka sholat boleh dirubah dari hukum asalnya berdiri, boleh dirubah dilakukan dengan cara duduk. Inilah Islam, namanya ruksoh, memberi keringan kepada umatnya biar tidak berat. Artinya apa? Artinya sholat tidak boleh ditinggalkan. Walau sakit pun masih diwajibkan sholat. Adapun caranya yang bisa dirubah-rubah. Berdiri kalau normal, kalau ada uzur, ada sebab sakit, boleh dengan duduk. Dengan duduk nggak bisa, masih boleh dengan berbaring. Berbaring masih nggak bisa, asal sadar sak bisanya. Inilah pentingnya sholat. Sampai dengan kondisi yang seperti itu masih saja diwajibkan. Dan keringanannya adalah caranya yang diringankan. Penjelasannya seperti ini. Hadis tersebut saya beri tema, saya beri judul yaitu bab boleh hukumnya sholat dengan cara duduk karena adanya suatu sebab. Nah, sesuai dengan tema, maka fokus materi kuliah subuh pada pagi hari ini adalah khusus akan membahas bab masalah sholat yang dilakukan dengan cara duduk. Dalam situasi yang normal, tanpa ada sebab apa-apa, sholat itu harus dilakukan dengan cara berdiri. Apabila kita sholat, tahu-tahu caranya kita lakukan dengan cara berdiri, berarti kondisi tempat yang kita gunakan sholat itu normal. Apabila kita sholat dengan cara berdiri, berarti kondisi kesehatan kita itu normal. Apabila kita sholat dengan cara berdiri, berarti kondisi umur kita itu juga normal. Ringkas kata, dalam situasi dan kondisi yang normal, sholat itu harus dilakukan dengan cara berdiri, tidak boleh dilakukan dengan cara duduk. Namun saudara-saudara, sebaliknya apabila situasi, apabila kondisi tidak normal, maka secara hukum fikih kita boleh mengerjakan salat dengan cara duduk. Boleh, sah, nggak ada masalah. Maka berarti yang membolehkan salat itu boleh dilakukan dengan cara duduk adalah karena adanya sebab yang tidak normal. Contoh, sebab yang tidak normal yang berkaitan dengan tempat. Kita sholat, tapi tempat yang kita gunakan untuk sholat bukan di dalam masjid, tapi di dalam pesawat terbang, numpak balon. Di langit, wah, gak ketok. Tapi sembahyang di kono panggonane. Ini namanya kondisi tempat tidak normal sebagaimana biasanya. Maka dalam kondisi seperti itu, kita sholat boleh dengan cara duduk. Kita sholat tapi tempatnya di atas kendaraan. Kita sholat tapi tempatnya di atas perahu. Maka dalam situasi yang seperti ini, kita boleh sholat dengan cara duduk. Contoh sebab yang berkaitan dengan kesehatan. Pada waktu badan kita sakit, baik itu sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit, maka dalam situasi yang seperti ini kita boleh mengerjakan sholat dengan cara duduk. Contoh sebab yang berkaitan dengan usia. Pada waktu usia kita sudah tua, usia kita sudah lanjut, umurnya sudah 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 100 tahun lebih, pokoknya sudah tua lah. Pada waktu usia kita yang sudah lanjut seperti itu, maka sholat kita boleh dirubah
dari cara berdiri menjadi cara duduk. Waktu usia kita sudah lanjut, sehingga karena faktor usia tersebut, kita merasa berat sholat. Dengan cara berdiri berat, karena usianya sudah lanjut, maka jelas, matanya es, menurut hadis ini kita boleh sholat dengan cara duduk. Yang terpenting untuk kita pahami adalah apabila sholat dilakukan dengan cara duduk, maka rukuk dan sujudnya harus dilakukan dengan cara duduk pula. Sebaliknya apabila sholat dilakukan dengan cara berdiri, maka rukuk dan sujudnya harus dilakukan dengan cara berdiri pula. Jadi saudara-saudara, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kuda, sholat di atas kendaraan, beliau lakukan sholat dengan cara duduk. Ketika Rasulullah sholat di usia lanjut, beliau lebih sering melakukan sholat dengan cara duduk. Ketika Rasulullah SAW sholat dalam keadaan sakit, beliau melakukannya dengan cara duduk. Jadi secara garis besar, hadis tersebut memberi pemahaman kepada kita semua bahwa di akhir hayat Rasulullah SAW, beliau mengalami kelemahan fisik, badannya sudah mulai lemah dan sering sakit-sakitan. Sehingga berkaitan dengan kondisi itu, sholat beliau dilakukan dengan cara duduk. Di sini artinya bahwa orang yang sudah tua itu masih diwajibkan sholat. Orang yang sakit pun juga masih diwajibkan sholat. Hanya caranya saja yang berbeda. Caranya saja yang boleh dirubah. Yaitu dengan cara duduk atau dengan cara berbaring. Kalau memang duduk sudah berat. Inilah Islam. Memberikan rukhsah, memberikan keringanan dalam cara melakukan ibadah sholat yang semula hukum asal sholat harus dilakukan dengan cara berdiri. Namun karena adanya sebab, maka sholat boleh dirubah dengan cara duduk. Coba sampean ingat-ingat, sudah pernahkah sampean sholat dengan cara duduk? Bila belum pernah, alhamdulillah artinya sampean nggak pernah sakit. Saya, Ustadz Muntaha, sudah pernah sholat dengan cara duduk, bahkan sholat dengan cara berbaring pun sudah pernah saya lakukan. Mengapa? Karena saya dioperasi. Karena saya sakit. Operasi 1 minggu penuh full di rumah sakit. Ngerasa iso ngadeg. Pikiran saya sadar, mergo ana ilmune, ya tetap dilakoni sholat. Walaupun dengan cara kedipan mata. Ya karena kondisi sakit. Dan itu boleh. Karena ada uzur. Kesimpulannya, dalam situasi yang normal, tanpa ada sebab apa-apa, maka sholat harus dilakukan dengan cara berdiri. Tapi dalam situasi yang tidak normal, karena ada suatu sebab, maka sholat boleh dilakukan dengan cara duduk. Inilah suatu pengetahuan yang bisa kita pedomani sebagai ilmu fikih untuk diterapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.